Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Otak Kencer. Kali ini kita mau kupas tuntas lagi soal mengenai kabinet-kabinet di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Ini banyak banget keluar di FRSKB Guru IPS. Simak terus videonya. Soal nomor 1, berikut ini adalah kabinet yang pernah berkuasa setelah penyerahan kedaulatan. Yang pertama, Kabinet Sukiman. 2, Kabinet Juanda. 3, Kabinet Wilopo. 4, Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II. 5, Kabinet Natsir. 6, Kabinet Ali Sastro Ami Jojo I. Dan 7, Kabinet Burhanuddin Harahap. Urutan yang benar dari data di atas adalah yang ditanya urutannya ya. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. B 1, 6, 2, 5, 3, 7, dan 4. C 5, 2, 3, 1, 4, 7, dan 6. D 5, 1, 3, 6, 7, 4, dan 2. E 5, 3, 1, 7, 4, 6, dan 2. Kira-kira yang mana teman-teman urutan kabinet yang paling tepat? Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause ya sesuai dengan kebutuhannya. Oke? Udah dapat? Yaps, betul banget. Yang D 5, 1, 3, 6, 7, 4, dan 2. Pembahasannya, pada masa demokrasi liberal terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa itu. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Urutan 7 kabinetnya. Yang pertama, Kabinet Natsir dari Partai Masyumi 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kedua, Kabinet Sukiman Suwirjo dari Masyumi 26 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo dari PNI 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Yang keempat ada namanya Kabinet Ali Sastro Ami Jojo I, di mana ini adalah koalisi partai PNI dan NU 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II. Ini merupakan koalisi partai PNI, Masyumi, dan NU 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Dan kabinet yang terakhir teman-teman ada namanya Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Berarti urutan yang paling benar seharusnya Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Ami Jojo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastro Ami Jojo II, dan yang terakhir Juanda. Ditunjukkan oleh option yang D. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Lanjut lagi yuk, kita ke soal nomor 2. Setelah kembali ke bentuk NKRI, kabinet pertama yang memerintah adalah Kabinet Natsir dengan program pokoknya kecuali A. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. B. Konsolidasi dan penyempurnaan pemerintahan. C. Menyederhanakan organisasi angkatan perang. D. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. E. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kira-kira yang mana teman-teman program pokoknya Kabinet Natsir, tapi yang kecuali
Yaps, betul banget. Yang C, menyederhanakan organisasi angkatan perang. Pembahasannya, program kerja Kabinet Natsir. Yang pertama, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante. 2. Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. 3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. 4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. Dan yang keenam nih, memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. Berarti jelas ya teman-teman, yang tidak termasuk program pokok dari Kabinet Natsir adalah yang C, menyederhanakan organisasi angkatan perang. Support terus channel Otak Kencar ini, please like, subscribe, and comment, bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Program Kabinet Sukiman tidak jauh berbeda dengan program Kabinet Natsir, namun jatuhnya Kabinet Sukiman ditandai dengan A. Krisis moral dan munculnya korupsi pada setiap lembaga negara. B. Hutang-hutang negara terlampau besar. C. Campur tangan pihak Belanda dalam pemerintahan Indonesia. D. Bekas pemimpin negara-negara federal masih tetap bertahan. E. Kekecewaan para anggota kabinet dan meminta mundurnya Sukiman. Kira-kira ditandai dengan apa sih teman-teman jatuhnya Kabinet Sukiman? Yaps, betul banget. Yang A. Krisis moral dan munculnya korupsi pada setiap lembaga negara. Pembahasannya, adapun beberapa kendala atau masalah yang dihadapi oleh Kabinet Sukiman, di antaranya yang pertama, adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Manley Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act (MSI), di mana di dalam MSI terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI. Yang kedua, adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Yang ketiga, masalah Irian Barat belum juga teratasi. Yang keempat teman-teman, hubungan Sukiman dengan militer kurang baik, ditunjukkan dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah mengenai pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi. Makanya jelas ya jawabannya yang option A, krisis moral dan munculnya korupsi pada setiap lembaga negaranya. Lanjut lagi, yuk kita ke soal nomor 4, masih tentang Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman semakin bertambah goyah akibat terjadinya A. Peristiwa 17 Oktober 1952, B. Kericuhan di kalangan militer, C. Pembatalan KMB, D. Pertentangan politik semakin luas, E. Pertukaran nota Menteri Luar Negeri Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Manley Cochrane. Kira-kira yang mana teman-teman? Bertambah goyah akibat apa sih si Kabinet Sukiman ini? Yaps, betul banget. Yang E, pertukaran nota Menteri Luar Negeri Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Manley Cochrane. Pembahasannya, Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Soebardjo dan Duta Besar AS Manley Cochrane. Kesepakatan bantuan ekonomi dan militer dari AS kepada Indonesia didasarkan pada Ikatan Mutual Security Act (MSI). Di dalam MSI terdapat pembatasan terhadap kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif.
Indonesia diwajibkan lebih memperhatikan Amerika sehingga tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri yang bebas aktif dan dianggap lebih condong ke blok barat. Di samping itu, penyebab lain adalah semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Oke ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami. Semisal nanti ada requestan dari teman-teman, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Akan segera kita buatkan video kupas tuntasnya. Yuk, kita lanjut lagi di soal nomor 5. Terdapat beberapa masalah yang menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo. Di antaranya A. Masalah tanah di Tanjung Morawa, B. Pertentangan di antara partai-partai politik, C. Kabinet yang dibentuknya tidak berjalan dengan baik, D. Partai besar tidak mendukung kabinet Wilopo, E. Masalah pembatalan perjanjian KMB secara sepihak. Yang mana teman-teman? Kira-kira sekarang kita ke kabinet Wilopo, jatuhnya itu kenapa sih? Yaps, betul banget yang A, masalah tanah di Tanjung Morawa. Pembahasannya, kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai daerah. Yang kedua, penekanan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952 agar parlemen dibubarkan. Yang ketiga, kejadian Tanjung Morawa yang terjadi di Sumatera Utara. Emang kejadiannya kayak gimana sih? Jadi, peristiwa Tanjung Morawa terjadi akibat persetujuan pemerintah sesuai dengan KMB agar memberikan izin kepada pengusaha asing agar dapat mengusahakan tanah perkebunan di Indonesia lagi. Tanah ini sebelumnya digarap oleh para petani karena bertahun-tahun telah ditinggalkan oleh pemiliknya pada saat kabinet Sukiman. Saat itu juga, Ishak Cokro Adi Suryo selaku Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan agar tanah Delhi dikembalikan. Tanah tersebut berhasil dikembalikan saat masa kabinet Wilopo. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1953, pihak polisi mengusir penggarap sawah yang tidak mempunyai izin. Akibat pengusiran tersebut, banyak terjadi bentrokan bersenjata yang menewaskan 5 orang petani. Peristiwa bentrokan itu mendapatkan sorotan yang tajam dari pihak parlemen maupun pers. Hal inilah yang tentunya menjadi penyebab jatuhnya kabinet Wilopo. Akibatnya, kabinet Wilopo memperoleh mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia atau Sakti. Lalu, Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953. Oke ya teman-teman, sampai di sini cukup jelas, bisa dipahami ya. Semangat ya teman-teman, diperjuangkan SKB CPNS-nya. Bagi teman-teman yang belum ujian, berarti belajarnya harus digas lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di balik kegagalan kabinet Ali Sasro Ami Jojo I, kabinet ini masih memiliki kesuksesan. Di antaranya A. Mengatasi masalah pembangunan, B. Menyiapkan pemilu dan menyelenggarakan KAA, C. Meningkatkan kemakmuran, D. Pembebasan Irian Barat, E. Penyelesaian pertikaian politik. Kira-kira apa ini teman-teman kesuksesan dari kabinet Ali Sasro Ami Jojo yang pertama? Yaps, betul banget. Yang B. Menyiapkan pemilu dan menyelenggarakan KAA. Pembahasannya, meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, Kabinet Ali Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA.
Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sasro Amijojo I diselenggarakan KAA atau Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 25 April 1955. Konferensi ini dihadiri 29 negara Asia dan Afrika yang kemudian membawa pengaruh penting bagi terbentuknya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Oleh karena itu, Kabinet Ali Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Selain berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, pada masa itu juga terjadi persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Oke ya teman-teman, makanya jelas banget nih jawabannya berarti yang B, menyiapkan pemilu dan menyelenggarakan KAA. Oke, lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal A. 1 Maret 1956, B. 2 Maret 1956, C. 3 Maret 1956, D. 3 Maret 1957, E. 4 Maret 1957. Kira-kira tanggal berapa teman-teman Kabinet Burhanuddin ini mengembalikan mandatnya? Yaps, betul banget yang C, 3 Maret 1956. Pembahasannya, pencapaian besar Kabinet Burhanuddin Harahap adalah penyelenggaraan pemilu pertama yang berlangsung demokratis pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih konstituante. Namun, kesuksesan dari pemilihan umum ini juga menyebabkan berakhirnya kabinet ini. Kalangan oposisi terutama dari PNI, Partai Nasional Indonesia, menganggap mandat Kabinet Burhanuddin Harahap sudah selesai dengan selesainya pemilihan umum dan menginginkan kabinet baru segera dibentuk dari hasil pemilihan umum 1955. Pada tanggal 3 Maret 1956, akhirnya Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno, sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner. Gitu ya teman-teman. Yuk support terus channel Otak Kencer ini. Kita bangun channel Otak Kencer ini bersama-sama ya teman-teman, agar semakin banyak manfaat yang bisa dirasakan. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Program pokok dari Kabinet Ali Sasro Amijojo II adalah kecuali ya A. Pembatalan KMB, B. Melaksanakan keputusan KAA, C. Mempercepat proses pembangunan, D. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, E. Pemulihan keamanan dan ketertiban. Kira-kira yang mana teman-teman? Kecuali? Yaps, betul banget yang C. Mempercepat proses pembangunan. Pembahasannya, program kerja Kabinet Ali Sasro Amijojo II disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan pembatasan hasil KMB. 2. Menyelesaikan masalah Irian Barat. 3. Pembentukan Provinsi Irian Barat. 4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 5. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. 6. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 7. Menyehatkan keseimbangan keuangan negara. Dan 8. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Sedangkan program pokoknya adalah yang pertama, pembatalan KMB. 2. Pemulihan keamanan dan ketertiban. 3. Melaksanakan keputusan KAA. Jadi yang bukan termasuk program pokoknya jelas ya teman-teman. Yang C, mempercepat proses pembangunan. Sampai di sini bisa dipahami?
Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke Kabinet Karya atau Kabinet Juanda. Kabinet Karya menyusun 5 pasal yang disebut A. Catur Karya, B. Zakon Kabinet, C. Panca Karya, D. Panca Kabinet, E. Nawa Aksara. Kira-kira yang mana? Ayo. Betul banget, yang C. Panca Karya. Pembahasannya program kerja Kabinet Juanda atau juga disebut Kabinet Karya memiliki 5 program yang disebut sebagai Panca Karya. Apa aja itu? Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melanjutkan pembatalan KMB. 4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI. Dan yang kelima, mempercepat pembangunan. Oke ya, sampai di sini. Yuk lanjut lagi, kita ke soal yang terakhir. Kabinet Karya mencetak prestasi gemilang, yaitu A. Berhasil membentuk kabinet baru. B. Pembubaran Uni Indonesia Belanda. C. Berhasil mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia. D. Menyiapkan pemilu. Dan E. Pemulihan keamanan dan ketertiban. Kira-kira apa sih prestasi gemilangnya? Yaps, betul banget, yang C. Berhasil mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia. Pembahasannya, Kabinet Karya mencatat prestasi gemilangnya yaitu keberhasilan mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Jadi, Deklarasi Juanda mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Dalam peraturan lama disebutkan bahwa laut teritorial itu selebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air surut. Apabila hal itu diberlakukan, maka di wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores, dan lain sebagainya. Melalui Deklarasi Juanda itulah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.